Om Swastiastu. Halo, perkenalkan saya Niputri Sara Devi dengan NIM akhir 060 kelas B STR tingkat 3. Saya akan melakukan praktikum konseling terkait dengan pemasangan AKDN. Silakan Ibu. Mari Ibu, silakan duduk. Saya izin untuk menutup pintu terlebih dahulu. Baik, selamat pagi Ibu. Perkenalkan saya Bidari Setara yang bertugas pada hari ini. Ibu dengan Ibu siapa? Saya Ibu Indi. Ibu Indi, baik. Ada yang bisa saya bantu Ibu Indi? Saya mau pasang kasih itu, tapi kata orang itu KBID bagus ya dia. Ya bagus Ibu untuk KBID-nya. Sebelumnya apakah Ibu pernah membaca atau pernah dengar orang yang menggunakan KBID? Saya cuma pernah bagus saja kata itu, tapi lebih lengkapnya dulu. Sebelumnya Ibu sudah melahirkan atau punya anak berapa? Saya baru punya anak satu, itu usianya 5 bulan. Tadi Ibu ingin menggunakan KBID untuk memperjarak panjang antara anak pertama dan anak kedua itu. Sebelumnya karena Ibu ingin menggunakan KBID, apakah Ibu ada riwayat terkait dengan penyakit menular seksual atau penyakit abdomen atau nyeri? Enggak sih Bu, enggak ada ya. Jadi saya ingin menjelaskan terkait dengan KBID itu. Nah, seperti yang di sini Ibu bisa cek KBID ini atau AKDR, alat kontrasepsi dalam rahim, adalah suatu alat kecil yang dipasang dalam rahim, yang dimana ini ada rangka plastiknya seperti itu, yang lentur dengan lengan tembaga di kanan kirinya seperti ureter. Kemudian ini ada gambarnya seperti ini dia nantinya. Nah, sebenarnya ini adalah sangat efektif dan aman seperti yang kita dengar, bagus. Karena apa? Karena sangat efektif dan tidak tergantung pada daya ingat atau kalau waktu itu kan perlu diingat-ingat seperti itu ya. Nah, cara kerjanya juga untuk mencegah sperma bertemu dengan sel telur. Lalu sebagian besar ibu juga memakai AKDR ini termasuk ibu yang belum pernah hamil karena kan ingin membuat jarak yang cukup panjang ya antara anak pertama dan anak kedua. Kemudian ini juga dapat dicabut kapan saja saat ibu inginkan. Kalau misalnya merencanakan kehamilannya untuk anak kedua itu boleh banget. Kemudian bekerja hingga 10 tahun untuk IUD yang tembaga dan ada juga IUD yang hormonal ibu ini efektif 3 sampai 5 tahun seperti itu. Nah, dapat juga menambah perdarahan menstruasi atau menyebabkan kram pada saat pemaksaannya. Kemudian ini IUD-nya tidak melindungi ibu dari penyakit menular seksual seperti HIV atau IMS seperti itu. Nah, adapun yang tidak boleh menggunakan IUD seperti halnya tadi yang saya tanyakan kepada ibu penyakit menular seksual, kemudian mensnya tidak biasa, tidak lancar seperti itu. Nah, adapun nantinya keuntungan dari penggunaan IUD sudah saya sempat singgung tadi. Yang pertama, pada saat pelepasan itu ibu bisa mengatur kapan mau dilepas dan nantinya masa subur ibu akan cepat kembali seperti itu. Kemudian bisa dipakai jangka panjang untuk yang tembaga 10 tahun efektivitasnya, kalau untuk yang hormonal 3 sampai 5 tahun. Kemudian tidak mengganggu aktivitas menyusui ataupun ibu lupa-lupa nih kalau misalnya seperti itu. Nah, tidak juga akan mengganggu kesuburan ibu. Nantinya pada saat ibu dilepas, kesuburannya akan cepat kembali seperti itu. Selanjutnya ada efek samping tadi sudah saya sempat singgung ya terkait dengan menstruasi yang cukup panjang dan lumayan banyak itu akan sering seperti itu kurang lebih selama 3 sampai 6 bulan seperti itu ya. Selanjutnya adapun haid yang lebih sedikit ataupun yang tidak haid di beberapa ibu atau perempuan lainnya seperti itu pada IUD yang hormonal karena kan itu mempengaruhi hormon ya. Selanjutnya ada juga pemakaian yang pada awal-awal itu merasa nyeri atau kram gitu, merasa tidak enak atau tidak nyaman di area genitalnya seperti itu. Selanjutnya, tadi juga saya sempat singgung kontraindikasi atau perempuan yang tidak boleh melakukan pemasangan IUD. Yang pertama,
Bapak Ibu yang sedang hamil, kemudian yang penderita IMS, dan ada infeksi paru atau abses septik seperti itu, kemudian perdarahan di vagina yang belum diketahui penyebabnya yaitu tumor atau kanker seperti itu. Kemudian kelainan dan rahim tertentu, rahimnya yang pendek yang kurang dari 5 cm seperti itu. Nah, setelah tadi saya jelaskan terkait dengan apa itu IUD, cara kerjanya, kemudian kontrindikasinya, Bapak Ibu ada pertanyaan kembali terkait dengan IUD? Saya ada pertanyaan juga. Kalau dengan IUD yang dipasang itu sakit nggak? Nah, pada saat pemasangan itu akan terasa sedikit nyeri dan sakit, tetapi itu adalah hal yang wajar karena kita kan juga memasukkan sebuah benda ya, kita akan terasa sedikit tidak nyaman. Paling memasaknya sekitar 10 sampai 15 menit ini. Nanti Ibu dibantu untuk relax, tenang, jangan panik ya. Nanti dibantu pelan-pelan untuk melakukan pemasakan. Kan saya lagi menyusui itu gimana itu boleh atau tidak? Nah, kalau untuk yang ibu menyusui boleh sekali seperti yang saya jelaskan tadi. Untuk IUD ini memang aman untuk ibu menyusui karena tidak mempengaruhi produksi asinya ibu. Gitu, lalu nanti bisa geser atau jalan nggak IUD-nya ya Bu? Untuk IUD yang bergeser itu jarang sekali terjadi ibu karena kita kan melakukan kontrol nih. Selain itu juga ada benang di IUD-nya. Nanti kita bisa lihat di sana pada saat kontrol apakah tetap dia posisinya seperti pada saat pemasangan dan di mulut rahim itu akan sedikit atau keluar cairan atau benang itu akan muncul di kan ini porsinya ya ibu ya. Nanti itu akan ada sekitar 3 sampai 5 cm benang. Nah di sana kita tahu apakah ini posisinya masih sama atau mungkin agak sedikit ke dalam. Jadi di sana pemantuannya dilihat. Kemungkinan bergeser tentu tidak, itu jarang terjadi. Ini. Oke, setelah tadi Ibu bertanya apakah ingin melakukan pemasangan IUD atau ingin tambah lagi? Saya rasa cocok kayaknya Bu sama adik Berarti tetap ingin melakukan pemasangan IUD. Baik, sebelumnya Ibu mohon dibantu untuk mengisi data-datanya nih. Silakan dicek terlebih dahulu. Ini silakan diisi identitas Ibu dan suami Ibu. Selanjutnya mohon ditanda tangan untuk terkait dengan informan konsennya. Bisa dilihat di sini nama, umur, alamat, kemudian tanda tangan Ibu. Dan saya juga akan buatkan buku KB-nya Ibu untuk memantau nanti pada saat kemudian pemantauan. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan rangkaian data vital, kemudian akan dilakukan pengecekan terlebih dahulu pada pemasangan. Di sana akan dilakukan pemeriksaan baik itu di area di otak ibu, kemudian dengan spekulu, inspeksi dan juga pemeriksaan dalam dengan kerjasamanya ibu dan juga nantinya jika ibu lolos atau semua dalam keadaan normal, ibu akan melakukan pemasangan kali IUD. Jadi ibu saya akan ke produknya. Ibu silakan duduk kembali. Ibu, ini untuk buku KB-nya. Ini saya sudah tuliskan identitas ibu yang tadi ibu buat. Kemudian ibu juga ada catatan atau keterangan dan juga tanggal pemasangan lagi. Mohon dibawa bukunya setiap melakukan kontrol ibu. Saya izin untuk menjelaskan kembali terkait dengan efek samping. Nah, yang dimana tadi sudah saya sampaikan secara rinci nih ibu efek sampingnya bagaimana. Dan mungkin nantinya jika ibu ada alergi itu akan merasa gatal-gatal. Kemudian jika ibu muncul flek itu beberapa kurang lebih 3 sampai 5 hari dan itu ada hal yang wajar dan haid ibu akan panjang dan banyak selama kurang lebih 3 sampai 6 bulan dan ibu juga harus melakukan kontrol kembali nih ibu 3 sampai 6 minggu setelah pemasangan untuk
atau bagaimana kalian terus kalau melakukan pemisahan adik-adik ya. Nanti silakan dibawa untuk buku kalinya pada saat setiap konflik. Ada yang ingin ditanyakan kembali, Bu? Tidak ada sih, Bu. Apakah Ibu paham dengan apa yang sudah saya sampaikan? Paham, Bu. Bisa diulang kembali, Bu? Bu, tadi sudah saya jelaskan adik-adik itu bagus ya, Bu, ya, sesuai dengan yang saya dengar. Lalu juga adik-adik itu bentuknya T yang disertai lembaga yang bisa mencegah sperma itu masuk. Lalu juga yang boleh menggunakan adik-adik itu yang tidak hamil. Lalu juga rendah terhadap infeksi menular seksual, usianya produktif. Lalu juga kalau yang nggak boleh itu tentunya yang tadi hamil, lalu juga dari menderita infeksi menular seksual, lalu kedalaman tubuh juga kurang dari 5 cm, lalu efek samping yang akan saya dapat kalau misalnya saya jadi pakai IUD itu nanti saat mengalami kram, lalu juga ada bercadara atau flek, lalu juga menstruasi saya menjadi lebih lama dan juga lebih banyak. Terima kasih banyak. Ibu sudah menyampaikan dengan baik dan Ibu juga sudah menyampaikan kembali terkait apa yang saya jelaskan dan pemasangan juga sudah dilakukan tadi dalam keadaan normal dan ingat untuk Ibu berbagi Ibunya. Terima kasih banyak Ibu. Mari saya. Iya, sama-sama silakan Ibu. Baik, demikian video yang dapat saya tampilkan. Mohon maaf apabila ada salah kata atau hal yang kurang berkenan. Akhir kata saya tutup dengan para Santi. Om Santi, Santi, Santi.